Hai Sobat PMI, kembali lagi bersama saya Irfan dalam podcast Ngopi Ngobrol. Kali ini agak berbeda ya, karena kita disekat-sekat nih gambarnya. Karena tidak dalam satu ruang, karena kita ngobrol dengan tamu yang spesial. Waktunya juga waktu yang istimewa lah yang tamu kita berikan untuk kita ya, karena di sela-sela kesibukan. Sebelum itu saya mau kasih beberapa informasi buat Sobat PM ini. Sejak 2 April nih, setelah ditetapkan melalui surat keputusan Wali Kota Bogor, Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Bogor ini sudah merawat beberapa pasien, baik yang itu terduga, suspek, atau juga bahkan yang positif. Terakhir Dr. Arfan dari RSPM Bogor tuh menyebut ada 15 pasien yang dirawat oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan di RSPMI Bogor. Nah, karena alasan keamanan, sedikitnya ada 15, kalau tidak salah ada 15 tenaga kesehatan yang 13 atau 15 saya lupa ya, belasan tenaga kesehatan yang diisolasi, ditempatkan di fasilitas khusus untuk mencegah penularan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi mereka selama merawat pasien COVID-19 ini ditempatkan di fasilitas khusus. Mereka berjauhan dengan keluarga, dengan sanak kerabat untuk sementara demi melayani masyarakat. Nah, mau tahu lebih lanjut, kita saat ini sudah bersama dengan Husnul Nugrahini atau sapa di akrab Nunik. Mbak Nunik, apa kabar Mbak Nunik? Kabar baik, Mas. Alhamdulillah kabar baik ya. Teman-teman di sana juga mudah-mudahan sehat selalu, semangat dalam mengabdikan waktu tenaga. Amin. Masyarakat. Sebelum kita ngobrol lebih jauh banyak hal, saya mau nanya dulu nih, Mbak hari ini ngapain aja? Kalau ditanya ngapain aja bingung ya. Ngapain aja tuh kerja udah pasti ya, dinas itu dari jam 7:30 mulai sampai barusan jam 3:15 lah baru selesai dinas pagi. Dari pagi sampai jam 3:15 berapa jam itu kira-kira? Matematika saya lemah. Official sih 8 jam. 8 jam ya, cuma ada waktu lebih lah untuk lain. Nah, Mbak, apa sih pekerjaan atau rutinitas tugas tenaga medis yang dilakukan di RSPMI Bogor dalam melayani pasien COVID-19? Pasien COVID. Sebenarnya rutinitas perawat itu sama ya, pada saat sebelum pandemi dan saat pandemi itu sebenarnya sama. Basically kita mulai pekerjaan pagi itu pasti diawali dengan briefing, dengan ada kita namanya operan jaga ya. Operan jaga itu ya kita menerima operan dari dinas malam biasanya, yang teman-teman dinas malam, operan situasi ruangan, terus keadaan umum pasien satu pasien dioperkan, dan untuk menyusun rencana tindakan keperawatan untuk hari ini itu apa aja. Misalkan kayak pasien A itu hari ini dia punya rencana apa, nah itu kita susun di pagi hari. Setelah itu rutinitas sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Hanya pembedaannya itu ya kita menggunakan APD level 4 dalam merawat pasien-pasien yang terduga atau memang sudah confirm positif COVID-19. Dan pembedanya itu rutinitas itu hanya jelas di level APD kita beda ya. Dan kita punya standar-standar setiap tindakan yang kita kerjakan, dan terutama yang paling penting adalah supaya infeksi ini tidak menyebar kan gitu ya, kita jadi memutus rantai, dan itu kuncinya ada pada pemakaian APD dan pelepasan APD-nya. Mungkin orang-orang awam terutama
masih berpikiran bahwa memakainya yang penting gitu kan. Bukanya mah gimana? Ya tinggal buka aja gitu. Nah, sebenarnya nggak kayak gitu yang benar. Ada ternyata tata cara khusus, harus konsentrasi. Jadi urutan-urutan yang dibutuhkan pada saat kita melepasnya itu pun nggak kalah penting dengan pada saat kita memakainya. Kan makainya juga ada urutannya. Nah begitu juga dengan bukanya. Itu aja sih, rutinitas yang lain sih relatif sama. Cuman kalau kita di isolasi itu lebih banyak juga ya edukasi yang sedikit berbeda lah dengan bangsa-bangsa yang lain yang non-COVID gitu. Dan kita juga menjalin hubungan yang lebih intens dengan keluarga pasien, karena kan mereka di dalam ruang isolasi itu tidak boleh dibesuk, tidak boleh dikunjungi. Jadi kita lebih banyak melakukan komunikasi dua arah antara pasien dan keluarga gitu. Itu aja sih. Jadi kayak penyampai pesan ya? Iya, penyampai pesan. Jadi messenger juga. Mbak tadi kan disebut tadi saya dengarnya aja kayaknya saya udah ribet, apalagi saya nanti kalau mempraktikannya memakai baju APD level 4. Iya, APD level 4 sendiri tuh kayak gimana Mbak? Dan gimana rasanya makai itu 8 jam non-stop ya? Ya. Nah itu yang pada saat kita mulai nih bulan Maret ya, kita mulai ya Maret akhir. Itu kita pertama dapat edukasi dulu dari PPI, ya itu memang fungsi dan perannya di dalam rumah sakit itu memang untuk mengedukasi masalah ini gitu. Jadi kita di training dulu bagaimana cara pemakaian yang betul dan bagaimana cara melepas yang benar. Nah untuk pemakaian hazmat ini APD level 4 itu kan hazmat ya. Hazmat, terus Google, ada face shield, ada N95, ada sepatu boot sama shoe cover, handscoon lapis 2. Nah, itu APD level 4 ya. Dan bahannya pun kita pakai yang bagus sih. Kita pakai yang bagus dan itu memang panas ya. Kalau dipakai memang panas. Dan untuk pemakaian ini saya membuat jadwal untuk teman-teman di isolasi itu karena saya berpikiran bahwa bahannya panas dan tidak nyaman ya kalau pakaian 95 itu kan kedap udara betul-betul ya, dan maskernya juga beda dengan masker bedah. Nah itu juga harus dipertimbangkan Mas, karena kita kan menghembuskan CO2 ya, jadi kebayang kalau dibekap itu nanti pasti ada reaksi tubuh tuh pasti ada. Entahlah itu pusing, entah itu mual, itu pasti ada. Nah, untuk itu saya membuat jadwal dinas, jadwal kerja itu tidak full 8 jam mereka pakai. Jadi kalau kita satu shift ada 3 orang, ya 8 jam dibagi 3. Dan itu pun tergantung dari tingkat ketergantungan pasiennya. Dalam artian apabila kita memiliki pasien observasi ketat, misalkan yang nafasnya susah, keadaan umumnya nggak bagus, tanda-tanda vitalnya juga nggak bagus ya, menurun atau membutuhkan pengawasan yang ketat, nah itu baru kita akan memperketat jadwal untuk interaksi di dalam. Tapi kalau misalkan pasiennya minimal care, pasiennya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, nah itu kita agak lebih longgar. Dalam artian bukan longgar gimana, dalam artian kita kontak dengan pasiennya pun tidak lama. Karena kan pasiennya mandiri ya. Kalau misalkan pasien-pasien yang mandiri kan dia tidak pakai oksigen, dia nggak pakai banyak alat-alat medis, dan dia pernapasannya bagus, tensi bagus, nadi bagus, ya jadi seperti OTG tanpa gejala, tapi dia memang COVID positif. Nah ini biasanya pasien-pasien ini yang kita meminimalkan untuk kontak, karena ya itu tadi alasannya dia pasiennya bisa mandiri dan untuk meminimalkan kontak petugas dengan pasien yang COVID positif juga sih sebenarnya gitu. Jadi kita datang untuk memberikan misalkan mengantar obat, memberikan jadwal obat atau memberikan makan yang kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau misalkan pasiennya benar-benar total care dan membutuhkan pengawasan ketat dengan pakai oksigen segala macam, nah kita baru memperpanjang jadwal memakai hazmatnya. Kalau ditanya gimana rasanya pakai hazmat, gerah nggak ya? Panas ya, jelas panas. Ya panas ya, kan kebayang bahannya kan kalau kita diisolasi. Ya kalau kita diisolasi jadi kayak semi parasut
bahannya begitulah pokoknya. Jadi itu memang panas. Jadi begitu dibuka hazmat tuh ini baju sudah lepek ya. Ini basah keringat semua nih. Bisa diperas. Itu untuk pemakaian sekitar 5 jaman. Ya, jadi kadang waktu awal-awal kita buka kan baru ya intens pakai N95 itu baru gitu pakai itu tuh lama gitu ya dalam itu lebih dari 1 jam gitu kan. Itu teman-teman juga pusing terus jadi jadi limbung, jadi tidak bisa berpikir cepat. Itu benar kayak gitu. Oh betul ya. Konsentrasi atau fokus N95 ya. Iya, fokus ke menurun. Itu ada tapi lama-lama beradaptasi badannya. Lama-lama badannya beradaptasi. Lama-lama sekarang biasa aja. Udah biasa aja ya. Mbak, ini dengan resiko pekerjaan dengan resiko tinggi sampai harus berjauhan dengan keluarga. Apa sih yang menguatkan Mbak untuk tetap terus bertahan gitu untuk melaksanakan tugas sebagai perawat di RSPMI Bogor ini? Yang menguatkan kita sih sebenarnya saling menguatkan ya di antara 13 orang ini yang tetap solid, tetap karena pada intinya kita ingin semua ini cepat berlalu sih ya, cepat berakhir gitu. Tapi yang itu tadi melihat masyarakatnya pun pro dan kontra segala macam ya, jadi ya udah kita jalanin aja ini sama-sama dan ya kita berharap angka pasien yang masuk itu bisa lama-lama bukannya menaik tapi malah nurun gitu. Berarti kan awareness masyarakat itu sudah mulai bagus ya kalau pasien udah mulai sedikit. Yang sampai saat ini sendiri grafiknya gimana? Kalau di RSPMI Bogor ini artinya pasien suspek COVID atau yang COVID positif gimana? Sudah berapa dan grafiknya gimana? Kita masih naik turun sih Mas. Naik turun? Masih naik turun. Gitu. Nah beberapa pasien yang sudah dirawat, yang sudah Mbak rawat dan teman-teman rawat di sini, umumnya kondisi sakit ringan, berat atau berapa kondisinya? Kita bervariasi dari mulai yang ringan sampai yang berat kita ada. Berat ada juga ya. Luar biasa banget nih teman-teman di RSPMI Bogor yang sudah merelakan waktu, tenaga dan juga pastinya mengorbankan ini ya, harus berjauhan dengan keluarga. Nah, ini gimana nih Mbak komunikasi dengan keluarga selama di isolasi ini bagaimana? Gini, kekhawatiran kita dulu awal ya pada saat terpilih gitu kan, ditunjuk untuk menjadi perawat isolasi COVID, itu ada sebagian dari teman-teman juga yang sukarela untuk mendaftar, itu juga ada, dan itu memang saya juga jadi terharu gitu ya, ada orang yang benar-benar mendedikasikannya, dia udah saya gitu maju, itu pun ada di antara kami di sini. Jadi 13 orang ini memang secara sukarela sebenarnya untuk gabung di dalam ruang isolasi. Jadi ya kita jadi sudah mempersiapkan diri sebenarnya secara psikologis untuk jauh dari keluarga. Kita sudah tahu konsekuensinya dari awal bahwa kita jauh dari keluarga, nggak bisa setiap hari ketemu gitu ya. Dan ketika bertemu pun ada perasaan cemas di dalam diri kita bahwa kita tuh takut menjadi carrier gitu, kita takut membawa si kuman ini pulang gitu. Itu sampai sekarang masih ada di dalam benak teman-teman saya dan bahkan saya sendiri ya, saya masih begitu setiap kali pulang ke rumah. Dan kalau misalkan waktu untuk bertemu keluarga sih itu maksimal tuh 1 minggu ya di weekend ya. Di weekend sekitar 7 hari kalau misalkan kita mau pulang ya kita pulang gitu. Tapi memang nggak setiap hari seperti masa-masa sebelum pandemi, kita selesai dinas kita pulang gitu. Jadi sebelum pulang ke rumah bersih dulu gitu kan. Semua baju-baju yang kita pakai di rumah sakit kita masukkan plastik, kan santai-santai dulu ya di depan TV, nonton TV dulu gitu kan, belum mandi. Nah ini tuh
banyak yang harus kita rubah kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi begitu sampai rumah ya kita mandi dulu, mandi bersih, pakai pakaian yang baru, pakai baju yang bersih, baru kita kontak sama keluarga dan tetap jaga jarak. Kalau saya sih selalu ingatin sama teman-teman ya tetap jaga jarak sama orang di rumah karena kita ya lebih baik mengantisipasi daripada mengobati gitu ya. Sama satu hal lagi, Gitu. Sobat PMI juga mungkin ingin tahu nih sebetulnya rutinitas di luar aktivitas kerja ada nggak kayak hal-hal untuk menenangkan pikiran bersama atau apa gitu yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit PMI Bogor ini? Kita biasanya itu namanya istilahnya distraksi ya, distraksi dari kejenuhan, dari menghilangkan rasa bosan atau itu ya kita kerjakan aja yang kita masing-masing suka, hobinya masing-masing apa gitu. Kalau teman-teman saya banyaknya olahraga ya. Jadi mereka kalau ada waktu senggang di luar dinas, mereka olahraga. Biasanya gitu. Nah, olahraga juga ada yang di sekitaran rumah sakit, kan luas ya kalau PMI Bogor. Depannya juga kebun raya kan. Nah, biasanya mereka olahraga tuh, entahlah jalan, jogging, lari gitu. Kayak olahraga paling yang kita kerjain. Habis mau gimana lagi? Beruntungnya depannya kebun raya masih lihat hijau-hijau gitu lah ya. Selain lihat yang mengerikan tapi ya keluar rumah sakit lihat yang hijau-hijau ya. Wah, sepertinya ada gangguan. Halo, Mbak Nunik. Halo. Oke, Mbak, masih tadi maaf ada gangguan sedikit. Kalau keluarga sendiri, ketika mula Mbak Nunik menyampaikan bahwa akan bertugas, responnya seperti apa, Mbak? Akan bertugas merawat pasien? Ya mereka sih kaget, tapi ya karena mereka sudah terbiasa ya, saya melakukan tugas-tugas dari PMI karena saya juga sering bertugas di luar mengikuti Palang Merah Indonesia Pusat, PMI Pusat. Jadi mereka mendapat kabar ya ini jadi ditunjuk jadi penanggung jawab ruangan isolasi. Oh, jadi mereka ya udah pokoknya hati-hati selalu lah gitu. Jadi jangan sampai terpapar atau apa. Tapi mereka nerima sih. Cepat kok. Udah biasa melihat anggota keluarganya tugas di Medan ini ya. Medan sana juga ya. Mbak, apa pesan Mbak gitu ke masyarakat ya mungkin sekarang kan psikososialnya mungkin melihat kondisinya pemerintah juga kebijakannya udah mulai melonggarkan dan masyarakat mungkin mulai agak lupa dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dimulai dari awal. Dan Mbak sebagai tenaga kesehatan apa? Kalau saya lihat tren masyarakat ini berubah-berubah ya. Nah, waktu itu kan ada kecemasan tingkat tinggi, wah cemas banget masyarakat, gini. Kesannya kalau kena COVID pasti meninggal lagi, itu kan ada ya. Pernah masyarakat kita itu memasuki fase itu tuh ada. Nah, sekarang udah mulai longgar nih. Masyarakat sekarang udah mulai longgar nih, udah mulai berani mereka bersosialisasi atau apa gitu. Menurut saya, kalau pesan saya pribadi kepada masyarakat, sebenarnya ini COVID ini adalah suatu virus yang tidak bisa kita cegah untuk sebenarnya ya COVID ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang harus kita takuti secara berlebihan. Dalam artian justru harusnya dengan COVID ini tingkat kewaspadaan kita tuh semakin meningkat. Karena sebelumnya juga kan sebelum ada COVID juga kita kan sudah diajarkan sejak TK jagalah kebersihan, mau makan cuci tangan gitu ya. Terus setiap apapun yang mau kita kerjakan selalu berhati-hati apakah itu bersih atau itu enggak. Nah sebenarnya dengan COVID ini untuk masyarakat yang masih panik nih sekarang sebenarnya hal itu nggak perlu disikapi dengan panik yang berlebihan ya. Kayak seperti
memakai hazmat nih ke mall, kan ada ya, pernah ada ya, Ya, ada pernah masanya ya, ada masanya ya, ya ada. itu kan kalau menurut saya sih itu berlebihan gitu kan, maksudnya ya apa gunanya gitu, nanti membukanya pun dengan cara yang salah juga yang ada malah Beresiko ya. menjadi bumerang sendiri untuk yang make gitu. Nah itu jadi saran saya sih tetap tenang, ikuti protokol pemerintah, pakai masker ya. Jadi si COVID ini kan nggak bisa kita hindari karena dia nggak kelihatan ya, dia nggak bawa. Ini caranya itu kalau misalkan saya mau keluar rumah gimana nih, gitu kan? Takut nih nanti gini. Ya sekarang kita nggak bisa lihat virusnya, tapi kita tahu jalan masuknya tuh lewat mana. Tutup jalan masuknya, ya kan? Tutup jalan masuknya lewat mana sih? Lewat hidung, lewat mulut. Tutup pakai masker. Tutup pakai masker yang benar. Terus transportasinya apa sih virus bisa sampai masuk ke badan kita misalnya? Dari tangan salah satunya. Ya rajin cuci tangan. Ya, rajin cuci tangan. Kita sekarang harus bisa menerima dalam diri kita bahwa ini adalah suatu kejadian yang nyata dan life must go on. Kita nggak mungkin ngunci diri kita di dalam kamar selamanya kan, masa nungguin COVID hilang kita baru gerak sih kan, nggak mungkin. Kita harus kerja, kita harus bersosialisasi. Nah itu gimana caranya? Ya udah tutup aja tutup pintu masuknya pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Nah itu 3 itu aja deh. Dan itu jangan dijadikan beban, jangan dijadikan keharusan, tapi dijadikan kebiasaan. Jadi nggak berat. Ya kalau kita terbiasa kan kita nggak berat. Sekarang gini, kalau mau mandi kan pasti otomatis gosok gigi dong. Itu kan nggak berat karena udah terbiasa begitu ya. Nah itu dijadikan. Nah mungkin itu yang dibilang orang-orang new normal. Sebenarnya sih itu udah normal sih ya. Udah harus menjadi kebiasaan. Kenapa? Karena biasanya masyarakat awam ini harus dipaksa dulu. Itu harus dipaksa dulu. Nah iya betul. Kalau menurut saya, kalau orang dipaksa nanti akan membangkang biasanya. Ya kan? Memangnya kenapa? Memang nggak usah. Makanya jangan dijadikan suatu paksaan, jangan dijadikan suatu jadikan suatu beban, tapi jadikan itu mulai jadi kebiasaan baru kita gitu. Jadi nggak enak keluar rumah kalau nggak pakai masker kan, karena udah terbiasa gitu pakai masker, jadi udah nggak berat lagi gitu. Kalau orang ngomel-ngomel suruh pakai masker, wah pengap, kok bisa lama-lama juga nanti terbiasa. Cuci tangan pun gitu. Apain sih bobo hand sanitizer gini gitu kan? Ya itu jadikan kebiasaan. Ya biasa kan, mau makan habis pegang uang cuci tangan, habis pegang kertas ngerjain apa cuci tangan, karena kan si kuman itu memang ada di mana-mana, termasuk di kertas. Dia hidupnya paling lama tuh di kertas gitu. Ya itu jadi pesan dari Mbak Nunik nih kepada masyarakat supaya tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan. Kalau pesan dulu kan kita tenaga kesehatan kami tetap di sini, Anda tetap di rumah ya. Tapi karena sekarang sudah di rumah, boleh di luar tapi dengan menjalankan protokol kesehatan. Betul. Disiplin. Selalu jadikan kebiasaan. Nanti mudah-mudahan si COVID ini tidak punya tempat lagi di badan manusia ya. Iya. Karena kan pintu masuknya sudah kita tutup. Gitu. Doa kita bersama mudah-mudahan pandemi ini juga segera berakhir, kita bisa aktivitas secara maksimal lagi. Sekarang pun tetap bisa maksimal, tapi dengan syarat protokol kesehatan tetap dijalankan. Ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Nunik sudah berkenan ngobrol banyak bersama saya dan Sobat PMI. Mudah-mudahan teman-teman tenaga kesehatan di RSPMI Bogor dikuatkan dan juga kondisinya tetap prima dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Amin. Terima kasih Sobat PMI. Sampai di sini dulu, nanti kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.